pesantren virtual kali ini. Salam beri salam, tidak lupa pula kita doakan, kita kirimkan doa buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin peserta pesantren virtual Arisalah kali ini, ya. Mari kita buka terlebih dahulu agenda kita pada malam kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, ya, acara yang pertama, pembacaan Al-Quran oleh salah satu santri perguruan Islam Alisalam, oleh Ananda Muhammad Wildan Syafardi, kelas 12 MA jurusan agama. Kepada Ananda, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin peserta pesantren virtual Arisalah, selanjutnya pada masuk pada acara inti kita, yaitu penyampaian kajian pada malam hari ini, yaitu oleh Ustadz Haji Kamizal SMA. Untuk itu kita sambut beliau dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada Ustadz dipersilakan.
Ini yang namanya husnuzon, dan seorang mukmin jika memiliki sikap husnuzon, tenang dia akan bahagia dunia dan akhirat. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalimat Alhamdulillah itu menumbuhkan dan menyuburkan husnuzon kita, prasangka baik kita bahwa Allah itu pasti baik, Allah itu maha adil, maka selawat Nabi kita niatkan untuk menumbuhkan dan menyuburkan cinta kita pada beliau, kerinduan kita untuk bertemu beliau. Karena jika kita cinta dan rindu ingin bertemu dengan Nabi kita, sebagaimana beliau juga rindu ingin berjumpa dengan kita, maka kerinduan dan cinta yang berbalas itu bisa menjadi modal untuk membersamainya nanti di surga. Karena beliau Rasulullah SAW telah menyatakan dalam sebuah hadis yang menurut Anas bin Malik sangat menggembirakan para sahabat, itu almar'u ma'aman ahabba. Seseorang Allah akan kumpulkan nanti bersama yang dicintainya. Maka mencintai Rasulullah bagian dari ikhtiar agar kita bisa bersama dengan beliau, yang artinya masuk surga menemani beliau. Bapak Ibu atau siapapun yang mendengarkan kajian di pesantren virtual ini, insya Allah kita akan membahas dan mendiskusikan satu tema yang menurut hemat saya ini penting, tentang kasih sayang. Bahwa hal yang paling menonjol pada agama Islam mestinya adalah kasih sayang. Berarti kalau bicara kasih, bicara sayang, itu bicara agama Islam. Islam agama kasih, Islam agama sayang. Kita akan buktikan bagaimana ajaran Islam itu memang identik dengan kasih sayang. Orang yang pemahaman agamanya dan pengamalan agamanya benar, mestinya ia menjadi pribadi yang pengasih dan penyayang. Jika ada orang tidak memiliki sifat ini, maka dia khawatirkan imannya belum benar, belum subur, walaupun barangkali ibadah dan ritual amal solehnya banyak, tapi tidak ada buahnya berupa kasih sayang, layak untuk kita evaluasi. Jangan-jangan ada masalah dengan imannya, ada masalah dengan pemahamannya. Pertama, Bapak Ibu semua, bicara kasih dan sayang itu bicara tentang sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dinamakan Allah itu Maha Pengasih karena faktanya memang Allah tidak pilih kasih. Buktinya pelaku maksiat pun rezeki mereka tetap Allah kasih. Bahkan orang kafir, makan minum mereka itu Allah yang kasih. Maka pengasih dibuktikan dengan bagaimana Allah tetap memberikan bagian rezeki di dunia ini, makhluknya termasuk yang berhaka, termasuk yang maksiat. Maka dikatakan Allah tidak pilih kasih. Allah Maha Penyayang. Bagaimana Allah, nah, kalau sayang lebih demi untuk hamba yang beriman. Allah sayang yang sayang. Bagaimana Allah menyayangi hambanya tergambar dari bagaimana Allah menahan murkanya terhadap para pendosa, terhadap orang-orang yang bermaksiat, karena Allah sayang padanya dan tetap memberinya kesempatan untuk kembali, untuk bertaubat. Bahkan kesempatan taubat itu Allah buka setiap saat. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di hari.
Allah buka kesempatan tempat di siang hari bagi hambanya yang berdosa di malam hari. Maka dikatakan bagaimana Allah penyayang pada hambanya itu, seandainya ada orang dosanya sebanyak buih di laut atau sebanyak pasir di pantai atau memenuhi 7 petala bumi dan langit. Jika ada orang seperti itu dosanya dan maksiatnya, maka ampunan Allah, kasih sayang Allah jauh lebih banyak. Jika ia bertobat, tidak ada dosa yang tidak Allah terima taubatnya. Jadi Allah, kasih sayang Allah itu membuat bagi murka Allah itu gampang padamnya jika bertobat. Walaupun hambanya banyak maksiat. Jadi rahmati sabakat ghadabi, kata Allah. Rahmatku melampaui maksiat di muka bumi. Sudah sangat banyak masa yang kuat, tapi Allah tetap kasih tangguh Allah. Allah kasih kesempatan. Karena Allah ingin dia bertaubat. Allah ingin dia kembali. Di Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah ini tergambar dalam bagaimana Allah menerima kesempatan untuk siapapun yang ingin bertaubat. Kasih sayang ini pada diri Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan uh, atau syaitan rajim laqad jaa rasulun min anfusikum, telah datang untuk kalian dari jenis kalian. Dia juga apa kata pertama, aziz alaihi ma'ruf, kalian sengsara. Apa yang buat juga susah. Itu kalau Nabi tak tahan melihat orang menderita, tak tega melihat orang sengsara. Harisun, kata beliau juga sangat bersungguh bil mu'minina rauf. Puji Allah tentang Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Allah dan Rasulullah sangat menonjol kasih sayang. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, berarti juga mesti berupaya agar kita juga menjadi pribadi yang seperti itu. Menjadi pribadi yang pengasih dan pribadi yang penyayang. Bahkan misi kenapa Muhammad diutus itu agar terlaksana dalam Rahman untuk alam. Kita semua dapat baik makhluk hidupnya. Tapi Allah muliakan. Berarti Islam adalah agama kasih sayang. Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rasul kita juga dituntut untuk menjadi pribadi yang seperti itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Inna lillahi mi'atu rahmah." Allah itu memiliki 100 rahmat.
jin wal ins. Nah, itulah yang dibagi-bagi oleh manusia. Bagi aim juga untuk binatang. Walhuam untuk binatang-binatang kecil. Bihaya ta'atafuna wa bihaya yatarahuna. Katalah makanya manusia saling berkasih sayang. Jin juga begitu. Bahkan binatang. Bahkan dikatakan oleh Rasul. Wa biha ta'tiful wahsh. Bahkan sebuah kasih sayang. Sehingga apa? Dia tidak mau memakan anaknya. Sebuah harimau, dia tidak akan mau menghancurkan koloninya atau kaumnya. Kenapa? Karena harimau pun dapat percikan kasih sayang. Jadi, satu dari 100 bagian kasih sayang Allah itu Allah turunkan ke muka bumi. Itulah yang dibagi-bagi oleh semua makhluk yang ada. Manusianya, jinnya, binatangnya, dan segala macam. Terus apa? Wa akharallahu tis'an wa tis'ina. Nah, mana yang 99 lagi? Jadi kalau rahmat Allah ada 100, satu diturunkan ke muka bumi, dibagi-bagi. Nah, 99 lagi Allah simpan. Akharallahu. Allah akhirkan. Allah cadangkan. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Itulah untuk hambanya di hari kiamat. Untuk orang-orang yang beriman. Kita bumi dapat, binatang dapat, jin dapat. Semuanya dapat dari yang 1%. Jadi jumlahnya cuma sedikit, pembaginya banyak. 99 bagian lagi atau 99% lagi nanti Allah khususkan untuk hambanya yang beriman. Yang akan dibagi banyak, yang akan menerima sedikit. Nah, itulah di surga wala matadaun. Rasulullah katakan, Allah jelaskan bahwa di surga itu apa aja yang kamu minta dapat. Apa aja yang kamu inginkan dapat. 99. Nggak habis-habis. Padahal dibagi untuk semua makhluk. Mukmin dapat, kafir dapat, jin dapat, manusia dapat, binatang dapat. Semuanya menyala dapat dari yang 1%. Tapi nanti di akhirat 99% itu untuk orang beriman. Nah, karena itu maka Pak Bim Allah muliakan, jika seandainya kita sedikit dapat di dunia, tidak usah khawatir, tidak usah cemas dan kecewa. Berharaplah pada Allah, ya Allah, jika dapat rahmatmu yang masih 99% lagi. Nah, orang yang memahami ini, maka dia tetap hidup di dunia, sekalipun ia Allah uji dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, persoalan, dan masalah. Ini satu Rahman. Nah, itulah kasih Allah. Ada bercabang doa semoga di dunia ini Allah kasihi kita, juga Allah sayangi. Karena tidak setiap yang Allah kasihi, Allah sayangi. Fir'aun Allah kasih kekuasaan, tapi tidak sayang. Qarun Allah kasih harta, tapi tidak sayangnya. Pelaku maksiat, makan minum mereka tetap Allah kasih, tapi tidak sayang Allah. Kita terima kasih Allah. Kita minta pada Allah, ya Allah beri kami kasih dan sayang. Karena tidak setiap yang Allah kasih, Allah sayang. Tapi Allah kalau sudah sayang, pasti ngasih. Jika ada yang tidak Allah kasih, itu juga karena sayang. Jadi kalau ada yang di orang yang beriman
Tidak Allah kasih harta. Jangan ada orang-orang terkuat memegang harta. Ketika dia miskin, ketika dia sederhana, dia taat, dia baik, dia soleh. Tapi setelah diberi harta, tidak sedikit yang setelah dapat harta, dia berpaling. Nah, Allah karena sayang pada kita, tidak dikasih harta, agar kita tidak berpaling. Jadi, penyelamatan. Jadi kita bayang, yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin. Berapa yang dapat? Inilah yang terbaik insya Allah. Kenapa kita nggak dikasih seperti yang lain? Kita yakin saya dengan menyelamatkan saya. Tidak termasuk orang yang kuat jika diberi harta. Terus apa yang buat orang miskin kecewa? Nggak ada. Termasuk kekuasaan. Jadi kekuasaan itu, kenapa tidak semua orang beriman dikasih? Saya tahu juga, Pak. Allah menyelamatkan seseorang yang dia itu orang baik, dia orang jujur, dia orang lembut. Jika diberi kekuasaan, bisa jadi dia akan berubah. Dan banyak orang baik berubah setelah berkuasa. Nah, Allah tidak kasih kita kekuasaan di bagian penyelamatan. Nah, begitulah seterusnya. Kenapa kita sakit? Bagian dari sayang Allah. Kita mesti yakini karena hal itu, maka semakin lama, semakin berat, semakin banyak sakitnya, semakin banyak pula dosanya berguguran. Semakin banyak pula ia mendapatkan pahala kesabaran dan derajatnya naik. Maka penyakit bagi orang beriman diyakini cara Allah menyayangi dirinya. Nah, dengan cara penyayang dia akan optimis, tidak mudah mengeluh, tidak mudah protes, tidak mudah kecewa, apalagi putus asa. Karena itu maka putus asa bukanlah sifat orang beriman. Putus asa itu hanya mungkin terjadi pada orang yang lemah iman atau pada orang kafir. La tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafir. Karena yang putus asa itu bukan orang beriman. Yang putus asa, yang selalu mengeluh, itu adalah orang kafir. Berarti kalau kita masih suka ngeluh, masih ada putus asa, berarti keimanan kita sedang dalam masalah. Nah, semua makhluk sudah Allah kasih jatahnya masing-masing. Punya stok kasih sayang. Tetapi ada yang stoknya itu akhirnya ditambah dan melimpah. Ada yang stoknya berkurang dan defisit. Nah, itulah yang tadi dibacakan oleh anak kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi orang yang lembut? Kenapa Nabi orangnya santun? Rahmat yang lintalah. Karena rahmat Allah yang ada padamu, maka kamu menjadi pribadi yang lembut. Ramah, suka menegur, hangat, akrab. Dia punya stok kasih sayang yang melimpah. Jadi orang yang tanda-tanda orang yang memiliki stok kasih sayang yang melimpah yang Allah berikan padanya adalah faktanya dia tidak hanya sayangi dirinya, dia peduli pada keluarganya, dia juga punya kepedulian pada tetangganya, pada koleganya, pada sesama, bahkan pada hewan. Dia orang yang punya sifat stok kasih yang melimpah itu, binatang pun nyaman bersamanya. Binatang pun mendapatkan rahmat. Nah, itulah bukan cuma alam, dapat rahmat. Di sentuhan kasih sayang tidak hanya dinikmati oleh manusia, tidak hanya dinikmati oleh orang beriman. Semua makhluk dapat sentuhan kasih sayangnya.
Dan tidak sedikit orang kafir, pelaku maksiat tersentuh. Akhirnya bertaubat. Lalu masuk Islam, tentu sayang. Bagaimana ciri orang yang Allah beri kasih sayang? Jadi ketika Allah kucurkan rahmat pada dirinya, saking banyaknya melimpah. Melimpah pada yang lain. Nah, itulah maka ada orang dermawan. Itu dermawan itu bukti orangnya punya stok kasih sayang melimpah. Jadi kalau ada orang kikir, jadi kenapa dia mau mengeluarkan harta yang sudah ia cari dengan susah payah? Karena dia tidak ingin ada orang lain yang kekurangan. Maka bagi orang yang punya stok kasih sayang melimpah itu mudah bagi dia berzakat. Dia nggak takut miskin dengan peduli pada orang lain. Kenapa? Stok kasih sayang sangat melimpah. Dia tidak hanya berpikir tentang dirinya, tentang keluarganya, tapi juga tentang orang lain, tentang agamanya. Maka lihatlah, mudah saja bagi dia bagi-bagi. Mudah saja bagi dia infak, sedekah, zakat, wakaf. Kenapa? Stok kasih sayang yang ia miliki sungguh melimpah. Bahkan ada orang dia berkekurangan, tapi dia dermawan. Jadi dermawan itu tidak terkait dengan harta. Tidak semata-mata hanya karena orang kaya, tidak. Sangat banyak orang dia juga berkekurangan, tapi karena dasarnya dia orang pengasih penyayang, dia berkekurangan, dia sempat bantu juga orang lain yang juga berkekurangan. Bahkan tidak jarang, dan ini sifat yang paling mulia daripada kedermawanan adalah, dia sebenarnya butuh, tapi dia tahan kebutuhannya demi saudaranya. Itu namanya ihsan. Nah ini Allah puji nih orang-orang Ansar. Ketika orang Ansar itu yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka dulu saudara tertinggi. Orang yang punya stok kasih sayang yang melimpah juga peduli. Dia nggak tega kalau ada yang susah bakal walaupun itu tidak ada, bukan anaknya, bukan saudara, memang saya stok rahmat dia cukup melimpah sehingga mendengar orang menangis. Tidak tahan dia melihat orang merintih. Makanya itulah kenapa dia peduli. Walaupun yang menderita itu jauh jauhnya, kali dia bantu. Dia tak cari alasan untuk tidak membantu. Tapi apa? Dia adalah orang yang layak untuk dibantu. Apalagi dia Muslim, apalagi dia mujahid. Oh, maka dia akan berlomba-lomba untuk membantu. Dia peduli. Jangan siapa dah yang jadi peduli. Orang yang melimpah stok kasih sayangnya itu, dia juga pemaaf. Dia bukan nggak sakit. Disakiti dia bukan tidak sakit, sakit. Tapi maaf lebih besar daripada marahnya. Sehingga ya udah saya maafkan. Jadi kalau ada orang pemaaf, di, di dia sebenarnya sudah disakiti, mudah memaafkan. Dan pemaaf ini juga karakter yang sangat menonjol. Jadi Fathu Makkah, ribuan musyrikin Makkah itu masuk Islam karena pemaafnya Nabi. Jadi pemaaf itu muncul dari sifat kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang dan rahmatnya melimpah, dia juga akan produktif bekerja. Apa yang membuat biasa untuk banting tulang, apalagi dia adalah orang tua tunggal, suaminya udah nggak ada,